Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Video Trump Gaza memantik kontroversi. Video AI dengan gambaran kehancuran Gaza dan berubah menjadi resort mewah. Warga Palestina mengecam video tersebut sebagai upaya meremehkan penderitaan mereka. Trump Gaza #1. Pemirsa, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13–14% menyambut Lebaran 2025. Potongan harga tiket jelang Lebaran tersebut mulai berlaku pada 1 Maret kemarin. Memasuki Ramadan tahun ini, pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga 14%. Potongan harga tiket ini mulai berlaku pada 1 Maret hingga 7 April 2025 nanti. Penurunan harga tiket ini disambut baik para penumpang rute penerbangan domestik, khususnya pengguna kelas ekonomi. Menurut penumpang, penurunan harga tiket saat Lebaran tentunya sangat membantu ketika hendak mudik. Ia juga meminta pemerintah untuk memberikan diskon hingga sebesar 50%. Namun, ada juga penumpang yang mengaku adanya diskon ini hanya dapat dirasakan sesuai dengan kapasitasnya saja. Jika tidak menggunakan pesawat, maka tidak merasakan dampaknya. Ya kalau lebih bagus lagi 50% lah bisa turunin kan. Buat membantu kan. Ya baik-baik aja kali kalau begitu. Orang mungkin semangat. Tapi kadang-kadang kan kalau kebutuhannya enggak, juga kan enggak berguna juga kan. Itu artinya kan tergantung kapan kita butuh, itu ada diskon mungkin baru enak gitu. Tapi kalau cuman dengar persen-persen gitu kan ya untuk orang ini ya biasa-biasa aja lah gitu. Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers penurunan harga tiket di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain harga tiket pesawat domestik, pemerintah juga memberikan penurunan tarif perjalanan tol sebesar 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Dari Tangerang, Banten, Rusli Muslim, TV One mengabarkan.
Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Presiden Prabowo pun memerintahkan kementerian untuk mencegah adanya kenaikan dan spekulasi lonjakan harga bahan pokok. Kenaikan harga pangan terjadi di sejumlah daerah menjelang bulan Ramadan 2025. Kondisi ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Presiden juga memerintahkan agar tak terjadi spekulasi dan lonjakan harga pangan pada bulan Ramadan. Menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Selesai. Presiden juga memerintahkan kementerian terkait untuk memantau fasilitas transportasi dan pelayanan publik saat arus mudik Lebaran. Tim TV One mengabarkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman hari ini melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Mentan melakukan sidak bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, harga stabil, dan juga tidak ada harga pangan yang dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Saat sidak, Mentan meninjau pasokan dan harga beras. Mentan menyebutkan bahwa harga di Pasar Induk Cipinang relatif stabil. Dan ditemukan kenaikan harga beras sebesar 2 hingga 4%. Mentan juga mengimbau kepada para pengusaha pangan untuk tidak menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi. Kami mengecek harga di pasar relatif stabil. Memang kami melihat beras ada kenaikan 2% sampai 4%. Itu ada kenaikan. Nah, kami mohon sekali lagi kepada seluruh saudaraku, sahabatku, pengusaha beras, pengusaha minyak, seluruh Indonesia pengusaha pangan. Jangan menjual harga pangan di atas harga eceran tertinggi, HET. Dan ini adalah kesepakatan kita. Ini adalah perintah Bapak Presiden Republik Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak ke Pasar Cipinang siang tadi. Dan bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, sudah ada Putri Sofia. Putri, bagaimana hasil dari sidak yang dilakukan oleh Menteri Pertanian tadi? Ya, selamat sore Windy dan juga pemirsa. Benar sekali, baru saja Menteri Pertanian Amran Sulaiman melangsungkan sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, yang mana selama sidak tadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menanyakan langsung kepada para pedagang bagaimana harga dan juga pasokan beras yang ada di Pasar Induk ini. Dari hasil inspeksi dadakan ataupun sidak yang dilakukan tadi, Menteri Amran Sulaiman ini menyebut bahwa memang ada kenaikan harga beras di 2-4%. Namun hal itu memang tidak
perlu dikhawatirkan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan memang untuk pasokan beras yang ada di dalam negeri sendiri ini mencapai 2 juta ton. Ini artinya tadi kami sempat juga mengkonfirmasi kepada Menteri Pertanian bahwa apakah memang pasokan ini aman sampai bulan hari Idul Fitri nanti. Ini Menteri Andri Amran Sulaiman menyebut bahwa untuk pasokan sendiri akan aman. Dan memang untuk pelaksanaan sidak tadi juga telah dilangsungkan oleh Menteri, dan ini menyebut bahwa mengimbau para pengusaha beras ini untuk sama-sama menetapkan harga beras tidak melebihi harga eceran tertinggi. Hal ini memang diserukan oleh Andri Amran Sulaiman, mengingat bahwa ini juga telah diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan memang untuk jalannya sidak tadi memang sudah berlangsung. Dan untuk Menteri juga tadi menghimbau bagi untuk daerah-daerah yang memang melakukan sidak ataupun beras ini sama-sama berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian. Untuk sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kabar petang masih akan kembali selepas jeda. Misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah terungkap. Polisi berhasil membekuk tersangka. Kami hadirkan sesaat lagi. Misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah terungkap. Polisi berhasil membekuk tersangka yang dilatar belakangi sakit hati dengan korban hingga sempat kabur ke Samarinda. Kasus kematian tragis yang menimpa Muslikin dan anaknya SKP 9 tahun warga Dusun Wangkal, Desa Sambong Anyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat malam mulai temukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil menangkap tersangka yang tega meracuni bapak dan anak sekaligus itu. Polres Blora menyebut tersangka diringkus di Bandara Kota Samarinda setelah 4 hari dinyatakan hilang dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pendalaman polisi, aksi keji tersangka karena sakit hati dengan ucapan korban. Tersangka dianggap tidak punya apa-apa, menikahi adik dari istrinya korban. Juga pernah akan membeli pohon jati milik mertua yang rencananya akan untuk buat rumah, tapi oleh korban ditebang semua dan disumbangkan ke musola. Dan juga ada niat dari pihak tersangka akan membeli sebagian dari sawah milik mertua, rencananya di sebelah utara, tapi sudah mendatangkan perangkat desa sana untuk melakukan pengukuran, tetapi oleh mertuanya maupun si korban ini tidak jadi yang sebelah utara tapi di sebelah selatan. Jadi atas akumulasi kejadian itu si tersangka merasa sakit hati, akhirnya punya niat untuk merencanakan melakukan membunuh korban dan keluarganya. Sebelumnya, ayah dan anak tewas karena diduga keracunan air minum bercampur obat kulma. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membongkar kedua makam korban untuk otopsi. Pembongkaran untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat-zat berbahaya yang menyebabkan kematian. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Apakah karena sakit hati semata tersangka tega habisi nyawa ayah dan anak di Blora, Jawa Tengah? Seperti apa gelagat tersangka selama ini? Apakah warga sekitar mengenalnya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Desa Sambong Anyar, Bapak Teguh Mulyo Utomo. Pak Teguh Mulyo Utomo, kami ingin tahu Pak dari pihak desa apakah kaget yang awalnya mengira ini keracunan tapi ternyata tersangka yang sudah ditangkap. Pak Teguh. Ya, untuk semula dari tersangka kita tidak ada indikasi untuk mengarah tersangka.
karena dari tersangka sendiri di saat itu, karena kejadian itu malam setelah sholat isya, dan untuk paginya untuk proses pemakaman tersendiri tersangka masih ikut untuk takziah di rumah korban. Tapi setelah dari takziah yang bersangkutan tidak ada, karena untuk di desa sendiri kan ada proses ngaji sampai 7 hari itu, tapi yang bersangkutan itu tidak ada dari hari pertama sampai hari ke-7 itu. Nah, terus untuk arah-arah tersebut ya dari yang bersangkutan mulai ada indikasi-indikasi kok tidak ada ikut gitu lah. Terus kami selaku kepala desa melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ngawen, Pak AKP Lili Eko Sukaryono selaku Kapolsek Ngawen, dan saat itu juga sudah dan ada arahan dari yang bersangkutan gitu. Artinya mencurigakan Pak saat ikut takziah. Untuk mencurigakannya sih kayaknya biasa, dalam arti dia sendiri itu ya sebagai saudara, sebagai tamu, dan untuk takziah sendiri tidak ada mencurigakan. Mencurigakannya yang bersangkutan itu masih saudara, tapi kok tidak ada hadir di dalam ikut mengaji 1 sampai 7 hari tersebut. Korban ternyata kakak iparnya sendiri. Untuk atau mengenai dendam, Pak, dendam kesumat yang tadi disebutkan oleh polisi, apakah warga pernah melihat selama ini antara mereka berdua saling cekcok atau bagaimana, Bapak? Kalau cekcok sendiri itu tidak pernah, cekcok terlihat tidak pernah. Nek, untuk saya sendiri selaku kepala desa pernah itu ada semacam pembelian tanah tapi dari mertua. Dari mertua, terus ada perselisihan untuk mertua menghendaki untuk yang sebelah barat, tapi untuk yang bersangkutan tetap menghendaki sebelah barat, yang bersangkutan diberi sebelah timur karena kan sebagian satu SHM itu, tapi yang bersangkutan itu tidak mau. Itu saya menyaksikan sendiri pernah terjadi ya cekcok mulut lah dengan mertua tersebut. Mengenai ucapan korban yang membuat sakit hati tersangka ini, apakah warga pernah mendengar, Bapak? Ada kata-kata kasar mungkin yang terlontar? Untuk tetangga jarang mendengar itu, karena yang bersangkutan sendiri itu kayak perantau. Setiap 1 minggu sekali baru pulang ke Dukuhan Wangil, Desa Sambongannya, dia bekerja. Baik Pak Teguh, untuk korban sendiri di mata lingkungan setempat seperti apa Pak? Aktivitasnya, kemudian untuk korban sangat baik, humoris, dan sangat bermasyarakat, dan untuk anaknya juga dan masyarakat sendiri sangat terpukul dengan adanya kejadian tersebut. Apakah dari warga sudah berbincang juga Pak dengan istri dari korban ini, Pak Teguh? Sudah, untuk dari kemarin dari warga sudah komunikasi, bahkan saya juga sudah berkomunikasi dengan dari korban dan juga dari istri pelaku, karena kedua-duanya memang masih saudara adik kakak. Terima kasih banyak Kepala Desa Sambonganyar, Bapak Teguh Mulyo Utomo sudah bergabung di Kabar Petang. Ya, terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi di Kabar Petang, sejumlah kepala daerah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka datang berombongan usai mengikuti acara pembekalan atau retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.
Sejumlah kepala daerah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Mereka datang berombongan dan usai mengikuti acara pembekalan di Akademi Militer Magelang. Sejumlah kepala daerah ramai-ramai sowan ke Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Mereka yang sowan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kemudian ada Bupati Tulungagung, Gatut Sunuwibowo, Bupati Mojokerto, Muhammad Albara, Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua PP Muslimat NU Rifatul Hoiri Fauzi, disusul Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dan Bupati Lampung Tengah Komang Koheri. Mereka datang bersama-sama usai mengikuti retret di Akmil Magelang. Usai pertemuan, Hovifah mengungkapkan pertemuan sebagai silaturahmi. Banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapatkan penguatan kembali daun-daunnya beliau. Bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih terengginas dan jejaring kami bisa lebih luas lagi. Sementara Ahmad Lutfi menyatakan mendapat pesan dari Jokowi untuk mendukung program pemerintah. Pak, berpesan yang pertama kita mengucapkan untuk selamat persiapan puasa ke beliau. Yang kedua kita diberikan wejangan untuk selalu mendukung program pemerintah terkait dengan cita Bapak Presiden. Beliau selalu mendorong untuk segera para gubernur, bupati juga segera-segerakan diakselerasi daripada program pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo. Itu pesan beliau. Apa sebenarnya makna di balik sowan kepala daerah kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Ada apa sebenarnya hingga sejumlah kepala daerah usai retret di Magelang langsung sowan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah ada pakar politik Gun-Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Windy. Ya, kita ketahui sejumlah kepala daerah ini mengunjungi kediaman ataupun sowan ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apakah menurut Anda ada makna politis di belakang itu? Ya, menurut saya begini ya, kepala daerah yang datang ke Pak Jokowi itu kan rata-rata yang diberikan endorsement oleh Jokowi pada saat pilkada. Ya, ini di satu sisi tentu penting untuk dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik. Tentu pasca penetapan mereka sebagai kepala daerah. Nah, kenapa ini kemudian mereka lakukan? Karena saya yakin kepala daerah membaca semacam dinamika politik kekinian yang belum begitu banyak berubah. Artinya, saya melihat pola hubungan yang dibaca di level nasional yang belum melahirkan dinamika-dinamika baru, sehingga kemudian mereka tidak memosisikan diri untuk jauh dari posisi politik Pak Jokowi. Maksud saya, begini Mbak Windy, kalau kita lihat di fase retreat kemarin, itu kan menunjukkan hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo belum begitu banyak berubah, bahkan nampak ya dalam konteks panggung depan itu ditunjukkan lebih akrab ya, karena kehadiran Pak Jokowi di retreat dan juga di beberapa kesempatan sebelumnya. Dan ini tentu menjadi bacaan penting bagi kepala daerah untuk tetap menjaga ritme pola hubungan politik baik dengan Pak Prabowo sebagai presiden tentu, dan satu jangkar politik menentukan pada saat mereka bertarung di pilkada, karena endorsement politik yang diberikan. Dalam pengakuan Pak Jokowi kan kurang lebih puluhan, bahkan beliau menyebut sekitar 84-an sekian gitu ya, yang kemudian diberi endorsement langsung oleh Pak Jokowi pada saat pilkada. Artinya kita melihat bahwa
salah satu modal politik dalam konfigurasi ya kekuatan para kepala daerah tentu juga sedang berada dalam upaya untuk saling mempertahankan posisinya. Bagi Jokowi tentu ini menguntungkan. Kenapa? Ini jadi semacam homeostasis ya dalam konteks mencari titik keseimbangan baru pasca lengser ya, pasca tidak lagi menjadi presiden. Kedatangan para kepala daerah kan memberi semacam gambaran bahwa hingga hari ini, at least hingga hari ini, tentu posisi Jokowi masih berada dalam konteks arus utama kekuatan politik di Republik ini, meskipun tentu tidak dengan jabatan formal. Artinya, saya melihat bahwa posisi ini apakah akan bertahan ke depannya, tentu akan bergantung pada situasi ya. Akan bergantung pada pola-pola hubungan antar aktor, terutama di level elit. Misalnya ya, bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi di kemudian hari. Ini akan menentukan juga pola dan sikap para kepala daerah dalam menentukan CPM-nya atau Communication of Privacy Management. Kapan mereka harus misalnya datang, kapan tidak, kemudian kapan memosisikan diri untuk dibaca dekat dan kapan tidak. Ini kan dalam konteks komunikasi politik itu menjadi pesan ya. Kehadiran misalnya seperti kedatangan mereka ke kediaman Pak Jokowi itu kan juga jadi pesan bahwa mereka saat ini baik-baik saja. Ini yang disebut dengan bagi politik Pak Jokowi sebagai titik equilibrium ya, titik keseimbangan. Kenapa? Karena dia tidak lagi punya jabatan formal, sehingga yang diperlukan adalah persepsi, opini publik yang terbangun bahwa dia masih menentukan. Nah, soal persepsi atau opini publik ini kan akan berkembang seiring dengan dinamika-dinamika isu dan dinamika hubungan antar aktor di kemudian hari. Begitu Mbak Windy. Nah, dinamika dan hubungan di kemudian hari ini apakah juga bisa diartikan ini merupakan dukungan dari Joko Widodo terhadap figur politik di masa yang akan datang nanti, Mas Gun-Gun? Ya, kalau di masa mendatang menurut saya terlalu jumping conclusion ya, terlalu penyimpulan yang melompat. Kenapa? Karena kan kontestasi elektoral masih terlalu lama ya, masih 2029. Banyak hal akan terjadi, termasuk menurut saya dinamika-dinamika hubungan antar aktor dalam waktu jangka pendek dan menengah ini yang paling menentukan. Pasca mereka menjadi kepala daerah, kemudian mengikuti retreat ya, kemudian juga nanti menjalankan roda pemerintahannya di daerah masing-masing, itu bisa jadi mulus, bisa jadi tidak. Dan landscape politik di level nasional juga bisa kemudian mengarah kepada titik hubungan protagonis atau antagonis begitu ya, terutama di elit utama yang sekarang disebut sebagai elit utama menentukan, sebut aja Prabowo dan Jokowi begitu. Jadi saya tidak yakin bahwa ini adalah sebuah simpulan jelang 2029. Ini hanya semata-mata saling menguntungkan, yang disebut dengan mutually symbiosis ya, atau hubungan saling menguntungkan antara Jokowi dengan para kepala daerah yang kebetulan sudah diberi endorsement waktu ya kontestasi elektoral pilkada lalu begitu Mbak Windy. Bahkan kita juga mengetahui bahwa kepala daerah yang datang di Jokowi juga tempat menyatakan bahwa Jokowi berpesan bahwa mendukung program dari pemerintahan. Apakah ini ada makna tersendiri, Mas Gun-Gun? Nah ini jelas agak relevan ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa posisi Pak Jokowi ingin juga dibaca mendukung penuh ya pemerintahan Pak Prabowo. Tentu sikap dan posisi politik Pak Jokowi memberi dukungan penuh, termasuk ya lewat nasihatnya atau pesannya gitu ya kepada para kepala daerah yang mengunjunginya, itu menjadi semacam kode bahwa Pak Jokowi sekarang sedang berada atau dalam posisi mendukung full Pak Prabowo. Dan tentu ya ini kan stimulus respon ketika memberi semacam dukungan penuh, maka ini juga tentu akan memberi semacam dampak positif bagi posisi Pak Jokowi yang tentu saja siapapun yang biasanya lengser dari pemerintahan, terlebih dalam rentang waktu yang panjang ya 2 periode, itu kan membutuhkan satu mempertahankan posisi pasca lengser untuk tidak kemudian terdelegitimasi oleh ragam isu, bahkan mungkin ragam kasus yang bermunculan pasca dia tidak lagi memegang kendali. Kemudian yang kedua, tentu penting juga untuk menjaga opportunity ya ke depan. Kenapa? Karena tentu Pak Jokowi
mungkin bukan hanya dengan sosok dirinya, tapi juga circle-nya itu masih membutuhkan juga komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan yang saat ini berada dalam posisi punya power dan punya otoritas. Biasanya yang punya power dan punya otoritas itu tentu adalah presiden terpilih yang sedang menjabat, dan sekarang tentu adalah Pak Prabowo begitu. Sehingga pola hubungan politik ini menurut saya akan menarik untuk dicermati. Terutama di dua aspek. Pertama adalah aspek kebijakan. Apakah ada kebijakan-kebijakan misalnya pemerintahan baru ini yang berbeda dengan era pemerintahan Jokowi ya. Apakah misalnya apa yang dilakukan melalui asta-citanya Pak Prabowo itu menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun atau kebalikannya. Termasuk dalam konteks ini adalah isu IKN ya, dan tata kelola proyek-proyek strategis nasional lainnya. Ini akan sangat menentukan apakah mengarah ke menguatkan atau sebaliknya berbeda. Kemudian yang kedua, tentu di luar hal-hal yang sifatnya kebijakan, public policy pemerintah, itu juga adalah menyangkut posisi-posisi politik partai misalnya. Apakah misalnya faktor determinan pengubah seperti konteks ini adalah PDI Perjuangan jadi masuk atau tidak misalnya ke dalam pemerintahan, atau tetap berada di luar. Kenapa ini menjadi faktor menentukan? Karena tentu juga akan memengaruhi dinamika pola hubungan politik ya di antara elit yang saat ini ada. Begitu. Baik. Mbak Windy. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun atas penjawabannya dan juga informasinya. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Windy. Ya. Pemirsa, warga Gaza meluapkan kemarahan terhadap video yang kontroversial hasil rekayasa dari kecerdasan buatan yang diunggah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti apa akan kami bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Apa sebenarnya video berbasis kecerdasan buatan yang dirilis Donald Trump? Apakah solusi atau justru fantasi semata untuk masa depan Gaza? Saat ini sudah bersama saya pakar politik Timur Tengah dan juga pakar hubungan internasional Mbak Dina Prapto Raharja. Ini kegilaan luar biasa dari Presiden Amerika Serikat mengunggah video AI Trump Gaza di media sosial pribadinya. Motifnya apa menurut Mbak Dina? Dia pebisnis, jadi motifnya adalah menjual idenya. Jadi kalau orang bisnis itu kan berpikir segala sesuatu bisa ditukar dengan uang. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Dan ini transaksi yang sedang dia tawarkan pada negara-negara Timur Tengah. Beberapa saat sebelum kejadian ini kita tahu Raja Yordan sudah datang berkunjung berjumpa dengan dia. Bahasa yang dia sampaikan kepada Raja Abdullah II ini menurut saya sebenarnya sangat menyakitkan ya. Dan ini orang Amerika Serikat harusnya juga sadar. Jangan dibiarkan ini. Oke, diulang Mbak bahasa itu Mbak, kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Jadi Gaza akan di take over, diambil alih dan dimiliki, di-own oleh Amerika Serikat. Jadi ini gila sih kalau saya bilang ya, karena kita bicara soal hubungan antar negara. Bukan sedang dagang barang gitu kan ya. Dan siapapun yang hadir di situ, Raja Abdullah terutama kalau kita bilang, dia itu kan mewakili sovereign, mewakili wilayah yang berdaulat, warga negara yang berdaulat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia mendesakkan Raja Yordan itu untuk terimalah orang-orang dari Palestina sambil kita rebuilding Amerika, maksudnya rebuilding, membangun ulang, recovery, rehabilitasi di Gaza. Kemudian nanti uangnya semua akan ditanggung sama Amerika kan gitu. Tapi Raja Yordan tahu persis, ini bukan sesuatu yang solusi, bukan satu hal yang harus diiyakan. Justru nasib Palestina terakhir ada di sini. Jadi dia dengan elegan mengatakan bahwa kita punya rencana, negara-negara Arab punya rencana untuk Palestina, tunggu rencana kami. Dan di situ si Trump tahu kan, ini artinya Raja nggak punya keinginan untuk bilang iya kan? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Dan apa yang disampaikan Trump? Trump mengatakan kita akan hentikan loh dana bantuan untuk Yordan dan Mesir. Ini dua sekutu Amerika Serikat selama ini di Timur Tengah. Kalau kamu nggak mau terima deal dari kita. Jadi sangat dikecilkan ya segala negosiasi itu dengan paket uang. Jadi kalau bahasa saya ini dikepret lah ya negara-negara Arab
negara, apalagi Palestina, itu nggak dianggap sama sekali. Jadi sinyal apa dari video ini, Mbak? Apakah ingin menunjukkan bahwa Trump serius akan saya wujudkan resort mewah di Gaza atau hanya fantasi semata, Mbak Dina? Kalau dari segi gambar, persisnya akan kita seperti amati, itu. Mbak, ya, gambarnya sambil kita putar lagi. Gambar seperti ini, exactnya nggak seperti ini. Menurut saya tepatnya nggak akan seperti inilah. Ini impiannya dia. Kalau dikasih kesempatan, Amerika akan taruh. Tapi kita tahu jawabannya negara-negara Arab, dan saya harap Indonesia pun mengatakan tidak pada uang Amerika untuk merekonstruksi Gaza. Karena sekali itu digunakan, Israel akan makin berkuasa dan merajalela. Amerika Serikat akan merasa ini sudah miliknya dia, karena dia yang membangun. Kita masih ingat cerita sebelum kejadian ini juga di Panama dan di Greenland ya, di mana Trump bilang ini yang bangun kan saya, Amerika gitu kan. Jadi ini berhak untuk saya ambil alih. Jadi Trump itu kan berarti anti negosiasi. Mungkin karena beliau nggak kompeten ya negosiasi. Dia pikirnya kalau dikasih deal, orang bakal nurut. Padahal lagi-lagi ini hubungan antar negara, bukan jual barang. Tapi kalau ancamannya kerjasama bisa dia putus, merasa paling banyak paket uang dan jalur untuk diplomasinya, Amerika merasa sangat berkuasa. Justru menurut saya dia lagi desperate ya bikin video seperti ini, karena putus asa gitu ya, desperate tuh putus asa. Lagi putus asa, dia ngapain dia bikin kayak gini kan? Jual ide bahwa ini loh kalau Amerika yang bikin bisa sekeren ini. Ya, negara-negara Arab, Saudi kan kemudian juga bikin pertemuan tuh. Sesudah itu bilang, oke, Mesir, kemudian Yordan, negara-negara Arab yang lain, kita kumpul bikin rencana, dan dia bikin udah ada 3 fase tuh yang dibicarakan, diungkap ke publik untuk rekonstruksi. Dugaan saya mereka pasti akan mengumpulkan uang, dana bersama untuk membangun si Gaza. Mestinya Indonesia chip in tuh di situ. Posisinya seperti apa, Mbak? Kontribusi yang bisa Indonesia berikan apa? Modal, dana, anggaran, atau apa? Kita invest kan, berarti invest di sana. Entah mau di bagian rumah sakit atau bagian perumahan, mungkin kalau misalnya Arab dan Yordan bikin lihat gambar seperti ini, ini mah di Arab juga banyak lah gitu kan, bisa lah bikin kayak gini kan, nothing special gitu kan kalau dibilang diungkapkan gitu kan. Nah, tapi poinnya tadi adalah kalau dana yang dipakai untuk membangun rekonstruksi Gaza ini diambil dari Amerika, mereka literally atau benar-benar artinya merasa memiliki tanah ini. Jadi harus kita bantu ini si Palestina dalam arti yang konkret ya. This is the moment, inilah saatnya. Karena Trump betul-betul tidak punya sense of kepekaan tentang bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Sepertinya karena dengan video tersebut tadi yang diputar sangat glamor, uang bertaburan, kemewahan, ada patung emas Trump bahkan, Mbak Dina. Ya seakan-akan begitulah ya, dunia itu harus yang seperti itu. Padahal kan kalau kita bicara soal pengelolaan negara, apa sih mayoritas pekerjaan orang-orang Palestina? Kalau mereka dibuatkan hotel seperti itu tapi nggak bisa bekerja di situ, what's the point? Lagi-lagi kita bicara kedaulatan yang maya ya, jadi makin nggak ada gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, orang Amerika pun harusnya sadar, you punya presiden sekarang, itu cara berpikirnya mencoba membangun satu warisan hubungan internasional yang sangat destruktif untuk Timur Tengah. Dan bukan mustahil sebenarnya dengan kegilaannya dia mengambil alih negara lain melalui deal paksa. Ini kan paksa ya, dipaksa dan mengusir juga. Mengusir warganya dan itu dia halalkan. Dia sudah melanggar begitu banyak prinsip PBB. Dan gak heran kemudian Elon Musk bilang, ya kita akan keluar dari PBB, kita pikirkan kita setuju. Ini bukan momen biasa. Harusnya orang Amerika kemudian bangkit juga dan mengatakan tidak. Karena ini bukan cuma taruhan buat Palestina, come on, ini masalah serius buat tatanan internasional. Trump sedang melakukan destruksi terhadap tatanan internasional. Jadi dalam waktu dekat yang kira-kira bisa menghambat ide gila Trump ini siapa menurut Mbak Dina? Negara-negara Arab. Kita di tahun ini punya peluang sebenarnya. Bulan November atau Desember kita jadi host tuan rumah pertemuan D8. Developing 8 ya, singkatan dari Developing 8. Yang isinya itu negara-negara Timur Tengah, Arab terutama, dan juga beberapa negara Asia yang Muslim. Nah, sebagai tuan rumah kita bisa ambil bagian di situ untuk mengatakan bahwa untuk negosiasi ke depan atas nama Palestina, Indonesia juga siap membantu. Jadi mau nggak mau kita memang harus berhadapan dengan Israel. Itu konkretnya, Mbak? Konkretnya. Kan mereka udah jelas nih si negara-negara Arab punya plan.
untuk rekonstruksinya nanti akan bentuknya seperti apa, mulai dari desain rebuildingnya, kemudian mereka akan segera kirimkan ekskavator, alat-alat berat untuk membenahi Gaza. Indonesia harus hadir dong di situ. Kalau memang kita punya kepedulian terhadap Palestina, this is the time, ini saatnya. Baik, kita tunggu di akhir tahun ini dalam forum D8 ya Mbak ya. D8. Indonesia menjadi tuan rumah, bagaimana kontribusi pemerintah kita terhadap kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak Mbak Dina Prapto Raja sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, sesaat lagi di Kabar Petang hari kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim di seluruh dunia terus berdatangan ke Arab Saudi, terutama ke kota Mekah dan juga Madinah. Tetaplah bersama kami. Di hari kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim di seluruh dunia terus berdatangan ke Arab Saudi, terutama ke kota Mekah dan Madinah. Di kota Madinah, umat muslim dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi dan memenuhi area Masjid Nabawi. Meski cuaca terik dengan panas menyengat, namun hawa dingin terasa di area masjid. Hingga pagi tadi terpantau suhu di kota Madinah mencapai 14 derajat Celcius. Ramai umat muslim yang datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah mulai dari mengaji, mengerjakan sholat, hingga mengunjungi makam Nabi besar Muhammad SAW. Diketahui terdapat tempat mustajab untuk memanjatkan doa di Masjid Nabawi, yaitu di area Baudah. Kami langsung ajak Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Di sana sudah ada Zaki Al-Mubarok dan juga Bobby Kurniawan. Kita ke Zaki ya, Windy ya. Iya, selamat petang. Ya, selamat petang waktu Jakarta, Windy dan Andro, dan selamat siang bagi saya nih di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Baru saja tadi 30 menit yang lalu kami melaksanakan sholat zuhur di sini. Seperti biasa, ini sangat padat, penuh sekali, bahkan jemaah yang terlambat hadir ini terhalang oleh barikade seperti ini, yang berwarna aluminium, berwarna putih ini, juga dengan barikade warna hijau. Dan sekarang, karena sudah selesai waktu sholat, para jemaah beristirahat sambil mengaji, untuk mendapatkan tentunya pahala keberkahan di bulan Ramadan, 2 Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan bisa Anda lihat masih banyak warga yang bahkan sekedar tidur-tiduran, mengaji bersama, bahkan bercengkrama, sekedar mengobrol dengan rekan-rekannya. Dan ini memang kami sebenarnya dijadwalkan untuk masuk ke Raudah pada pukul 2. Teman-teman kami sudah menunggu di dalam, dan ini memang prosesnya sangat sulit sekali karena harus melalui praktik maupun nusuk, yaitu mendaftar ke bagian sistem pemerintah untuk bisa masuk ke Raudah. Hal ini perlu diatur karena begitu banyaknya umat muslim yang ingin masuk ke Raudah, di mana tempat ini merupakan tempat sakral, tempat yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa, apapun itu, insya Allah dikabulkan. Dan saya pun nanti akan mendoakan yang terbaik bagi Indonesia, terbaik bagi orang tua saya tentunya, dan bagi rekan-rekan semua yang ada di TVN. Semoga TVN tetap baik-baik juga dan tetap jaya. Oke, Windy dan Andro. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Zaki Al-Mubarok atas informasi dan juga laporan Anda dari sana. Pemirsa, kabar pertama masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Antusiasme masyarakat untuk beli takjil sebagai menu
Pemirsa, berburu takjil sudah menjadi aktivitas yang tidak bisa dilewatkan menjelang berbuka puasa. Seperti di Pasar Takjil di Banyuwangi, Jawa Timur, para pedagang musiman ramai-ramai diserbu oleh masyarakat. Sementara juga kuliner khas Pemalang, Jawa Tengah, lontong dekem menjadi incaran warga karena memiliki cita rasa yang unik. Puluhan lapak pedagang dari berbagai kalangan ikut meramaikan festival Ngerandu Buko yang digelar di Pasar Takjil Pataimpung, Kecamatan Kota, Banyuwangi, Jawa Timur. Ngerandu Buko yang memiliki arti menunggu waktu berbuka puasa ini dipenuhi para pembeli yang berburu takjil. Aneka ragam makanan dan minuman dijual oleh para pedagang musiman yang berjejer di pinggir jalan, mulai dari sayur semanggi, sayur sop, sate, pepes ikan, ikan laut, ayam bakar, es buah, salad buah, kolak, patola, dan makanan ringan lainnya tersedia di tempat ini. Para pedagang takjil musiman ini buka setiap hari mulai pukul 13 WIB sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Di tempat ini pembeli juga disuguhi suasana dan pemandangan pantai yang sejuk di Selat Bali. Selain suasana Ramadan menjadi lebih semarak, berburu takjil juga mendorong perekonomian masyarakat. Seneng sih, soalnya sama pemandangannya kan bagus, terus masuknya kan juga gratis, biasanya ada biaya kan, jadi enak dan kompeten. Kalau pilihannya banyak nggak sih Pak? Dari keliling tadi. Ada apa tadi Mbak yang dilihat? Camilan, minuman. Lengkap ya Mbak ya? Cocok ya untuk menu berbuka ya Mbak ya? Cocok. Kalau harga gimana Mbak? Harganya tetap murah, sama seperti pasar biasanya. Kemeriahan umat muslim menyambut bulan Ramadan juga terjadi di Denpasar, Bali, di Kampung Jawa, Dusun Wanasari. Ribuan warga memadati pasar takjil Ramadan yang selalu digelar setiap bulan Ramadan. Warga pun tetap antusias berburu takjil meski harus berdesak-desakan. Tak hanya umat muslim, warga dari berbagai latar belakang agama juga ramai mendatangi pasar takjil untuk ikut mencicipi berbagai macam jajanan yang ditawarkan. Pasar takjil Kampung Jawa yang selalu ramai setiap sore hari di bulan puasa ini diramaikan sebanyak 70 pelaku UMKM yang kebanyakan merupakan warga setempat. Karena di setiap tahunnya di Masjid Baitur Rahmah khususnya di Wanasari sini memang diadakan bazar untuk berbuka puasa. Jadinya warga-warga itu termasuk saya juga ikut meramaikan aja. Kalian cari buka puasa untuk bekal buat buka puasa. Ini ramai banget ya Pak ya? Ya, biasanya memang awal-awal gini karena antusias masyarakat sangat besar. Apalagi pas awal-awal puasa kan banyak pengen cari buat buka puasa gitu. Ada kuliner unik khas Pemalang, Jawa Tengah yang menjadi incaran warga setiap bulan Ramadan. Sekilas, lontong dekem ini mirip dengan lontong sayur, namun memiliki cita rasa tersendiri. Lontong dekem adalah lontong yang disiram kuah santan, ditambah suiran ayam, daun bawang, kerupuk, dan bumbu penyedap lainnya. Teknik penyajiannya pun dilakukan secara kilat atau sangat cepat. Harga per porsi lontong dekem sangat terjangkau, yakni Rp10.000. Pengunjung tidak hanya dari dalam kota saja, banyak pengunjung dari luar kota sengaja datang hanya untuk mencicipi kuliner khas ini. Tim TV One mengabarkan. Tahan pemirsa ya, masih enak dipandang. Belum bisa mencicipi karena belum waktunya buka. Ini di Palembang ada juga nih yang enak juga, namanya mie celor. Menjadi salah satu kuliner yang wajib disantap saat berbuka puasa selain nasi. Perpaduan mie kuning dengan kuah santan kental dengan kaldu udang yang gurih dan pedas menjadi sensasi tersendiri di lidah untuk disantap saat berbuka puasa. Untuk penyajiannya, semangkuk mie celor berisi toge dan mie kuning yang sebelumnya sudah direndam dengan air mendidih. Kemudian ditambahkan bawang goreng, daun kucai, potongan udang, dan juga telur. Terakhir ditambahkan kuah mie celor yang sudah dimasak lebih dahulu. Nih Win, sambil kita amati Win, menunya ini dijamin Win.
Ini setara seperti pempek lah ini, kastanya kalau di Palembang ini. Nah, sebagai orang Palembang ini bisa diceritakan gimana nih Indro? Sebenarnya seperti apa? Pokoknya lemak nian. Kalau kata orang Palembang lemak nian rasanya. Perpaduan mie, celor, ya Bu jangan disantap dulu Bu, di Palembang belum waktu berbuka puasa Bu ya. Ini pemirsa di hari kedua puasa antusiasme masyarakat untuk beli takjil sebagai menu berbuka puasa sangat tinggi. Awal-awal puasa kan pengennya perut diisi penuh gitu Win. Saat ini juga menjadikan antrean yang mengular sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat di sepanjang Jalan Ben Hill, Jakarta Pusat. Masyarakat mengantre paling banyak untuk membeli bubur kampun atau kampiun. Antreannya bahkan sampai mengular. Setiap tahun di wilayah Ben Hill memang menjadi tempat berburu takjil bagi mereka yang berpuasa. Tidak hanya bubur kampiun atau minuman yang menyegarkan, variasi takjil yang beragam mulai dari olahan tahu, ayam taliwang, pecel, seafood bakar, berbagai es, dan juga tak lupa gorengan dan banyak lainnya tersedia di sepanjang Jalan Ben Hill. Terbayang pemirsa sore hari ini di Ben Hill penuh banget masyarakat. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kita. Ya ini ada Zinka Neila. Zinka Neila sepertinya di Ben Hill, kemudian ada Rizka di Masjid Istiqlal. Kemana dulu Win? Silakan Win. Kita akan sapa dulu gimana nih suasananya di Ben Hill meskipun kita harus tetap bersabar sampai dengan buka puasa. Bungkus nitip nanti sama Zinka ya. Kita Zinka bungkusin. silakan. Ya Windy, Andro dan juga pemirsa TV One, sebentar lagi dalam hitungan menit saja masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya akan berbuka puasa. Nah, Anda sudah siapkan belum takjilnya? Tempat saya mengabarkan ini adalah salah satu pusat jajanan takjil di Jakarta Pusat yang legend pemirsa, dari tahun ke tahun ini ramai sekali pengunjungnya. Bahkan kami sempat kesini sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, antreannya mengular pemirsa. Ketika saya tanyakan untuk apa antrean ini, ternyata masyarakat ini mengincar bubur kampiun yang sempat viral di media sosial. Memang tadi saya melihat bubur kampionnya ini terlihat menarik ya, berbagai macam komposisinya, warnanya, wanginya. Dan sekarang sekitar pukul 17:50 waktu Indonesia Barat ini sudah habis pemirsa. Namun jangan salah, walaupun sudah habis bubur kampionnya, masih banyak jajanan lagi yang ada di pusat jajanan UMKM di Bendungan Hilir ini. Ada risol mayo, berbagai es, dan tidak hanya takjil saja pemirsa, di belakang saya ini juga ada nasi goreng Padang Sultan. Nah, ini juga ramai pemirsa, jadi banyak warga tidak hanya mencari takjil tapi juga menu utama berbuka puasa, karena memang di sini dari tahun ke tahunnya menjadi salah satu tujuan utama favorit bagi warga Jakarta Pusat dan sekitarnya. Bahkan tadi saya sempat bertanya dari mana datangnya antrean tersebut, warganya itu dari mana aja sih. Ternyata ada pemirsa warga yang datang jauh-jauh dari Bekasi hanya untuk jajan di pusat jajanan UMKM di Jalan Bendungan Hilir seperti ini. Dan juga mungkin besok hari akan lebih ramai sekali karena memang diketahui bahwa viral di media sosial jajanan-jajanan tersebut dan memang variatif. Jadi banyak warga yang bisa membeli berbagai jajanan yang diinginkannya. Sementara demikian Windy, Andrew dan juga pemirsa, kembali ke di studio. Nah, sementara itu bagaimana suasana di Masjid Istiqlal? Langsung saja kita sapa kepada Rizka. Iya Windy, Andrew dan juga pemirsa, jika bisa dilihat di belakang saya ini masyarakat ataupun jemaah Masjid Istiqlal ini sudah berkumpul untuk menunggu azan maghrib, yang mana memang Masjid Istiqlal sebagai agenda tahunan di bulan Ramadan ini melakukan kegiatan buka puasa, yang mana pada hari Minggu ini sendiri disediakan sekitar 6.500 paket nasi. Tidak hanya hari Minggu, namun setiap harinya juga ada, seperti di hari Senin sampai juga Kamis disediakan sekitar 4.500, dan juga Jumat sampai dengan Sabtu disediakan sekitar 5.500 paket nasi bagi masyarakat yang datang untuk berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Adapun memang masyarakat yang datang ini sudah berdatangan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat atau sekitar ba'da asar, yang mana mereka biasanya melakukan sholat asar terlebih dahulu di Masjid Istiqlal sembari menunggu azan maghrib dan juga berbuka puasa. Dan yang datang pun ini bermacam-macam, kebanyakan ini keluarga memang dengan anak-anak, dan juga banyak anak-anak ini berlari-larian juga bermain di belakang
belakang saya, tepatnya di selasar Masjid Istiqlal yang mana menjadi area untuk berbuka puasa bagi jemaah yang hadir untuk berbuka puasa di sini. Dan tidak hanya berbuka puasa, Masjid Istiqlal juga memberikan program lainnya atau kegiatan lainnya selama bulan puasa ataupun bulan Ramadan, yaitu seperti santunan dan juga pemberian pemeriksaan gigi gratis untuk sekitar 1.500 anak yatim. Dan tidak hanya itu, juga ada Kampung Ramadan Around the World, yang mana ini merupakan mini expo bagi negara sahabat yang bersedia untuk melakukan mini expo di sini untuk menunjukkan atau memperkenalkan budaya dan juga kuliner Ramadan di negaranya. Tidak hanya itu, juga ada pesantren Ramadan untuk jenjang pelajar SD sampai dengan SMP, maksud kami SD sampai dengan SMA, yang mana juga pesertanya ini oleh umum dan juga public figure dan juga masyarakat lainnya. Sementara itu demikian Andrew dan juga Windy. Baik, terima kasih Rizka dan juga Singa atas informasinya dari masing-masing titik. Pemirsa, suasana Ramadan yang penuh kehangatan dan kebersamaan begitu terasa di Masjid Indonesia di kota New York, Amerika Serikat. Ada makanan khas tanah air untuk berbuka puasa Ramadan disediakan secara gratis pemirsa tiap akhir pekan. Seperti Ramadan sebelumnya, Masjid Al-Hikmah milik komunitas Indonesia di kota New York menyediakan makanan berbuka puasa secara gratis. Takjil dan makanan utama ini adalah sumbangan dari komunitas muslim yang tinggal di kota New York dan sekitarnya, serta dari instansi perwakilan pemerintahan RI maupun perbankan yang berada di kota The Big Apple. Tiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, panitia masjid mengatur jadwal siapa saja yang akan memasak atau menyediakan menu berbuka puasa khas kampung halaman tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi Muslim Indonesia maupun jamaah warga lokal yang berdomisili di sekitar masjid yang berada di Long Island City, Queens. Di hari pertama puasa Ramadan yang bertepatan dengan hari Sabtu misalnya, usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, jamaah menuju halaman parkir yang berada tepat di samping gedung masjid. Mereka dengan sabar mengantri mengambil menu berbuka gratis. Saya kayak di rumah ya, kebetulan ini kan Indonesia Muslim Community. Ternyata rasanya kayak di rumah banget sih, cuman dingin aja ya. Jadi super happy untuk bisa ngerasain buka puasa pertama di sini. Ya kita mesti bener-bener lihat kayak gitu kan, jam waktu imsak atau buka puasa kayak gitu. Tapi aku seneng banget bisa nyobain di sini di Al-Hikmah di Queens. Ini bener-bener ngingetin kita sama masjid yang ada di Indonesia sih, dari makanannya, orang-orangnya, ustadznya juga, bacaan sholatnya. Hidangan khas Indonesia yang menggugah selera disajikan untuk para jamaah. Menu berbuka kali ini adalah udang kentang balado, sayur kale, ayam goreng, sambal terasi, dan mie ayam goreng. Tentunya orang-orang Indonesia. Mat semuanya, ada sambal terasi, ayam goreng, makannya tapi... Demikian kabar petang hari ini, saya Andrew Meda Mercury. Dan saya Windy Belgitoria pamit. Selamat petang, sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.